Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mega Francisca. Saya bekerja di PLUT KUMKM Provinsi Jambi sebagai konsultan PLUT. Nah, apa sih itu PLUT? PLUT itu adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi yang terletak di Jalan Patimura, Simpang 4 Sipin, Telanai Pura. Boleh Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke kantor kita, dipersilahkan. Di sini juga ada Galeri PLUT KUMKM Provinsi Jambi yang Bapak Ibu ingin menaruh produk-produknya bisa langsung ke galeri kita. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk saja langsung ke materinya, yaitu menemukan peluang pasar atau bisnis dengan mindset pola pikir wirausaha. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu Bapak Ibu, apakah peluang pasar itu? Peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Terus apalagi? Nah, kita harus tahu juga pemasaran itu apa sih? Pemasaran itu adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Setelah itu kita juga harus tahu apa sih pasar. Pasar itu adalah tempat beraktivitasnya orang-orang para penjual produk yang mau kita jual. Terus Adapun 5 strategi mengembangkan UMKM untuk menghadapi peluang pasar. Nah, 5 strategi itu apa aja sih? Ada produk, ada harga, ada tempat, terus promosi dan people, yaitu orang-orang. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu produk itu apa sih apa sih maksudnya. Produk itu adalah produk yang kita hasilkan di sini yang Bapak Ibu buat sendiri. Misalnya Bapak Ibu membuat produk makanan atau produk olahan ikan dan lain-lainnya. Kalau harga di sini adalah harga yang kita tetapkan Bapak Ibu, yang kita bandrol. Misalnya kita tadi usahanya makanan. Nah, berapa sih harga makanan yang itu yang mau kita jual? Itu yang disebut dengan harga. Tempat. Nah, tempat ini apa aja sih? Tempat ini yaitu lokasi yang strategis yang mudah kita akses semua orang, yang dekat dengan keramaian. Jadi kalau misal kita udah ada tempat tapi kalau misalnya sepi kan kurang efektif juga ya Bapak Ibu. Nah, lebih baiknya kita kalau tempat ini yang strategis, yang mudah dan ramai dilihat orang. Sesuai dengan target pasar yang sedang dibidik sekarang. Jika targetnya ada pekerja, maka usaha yang dibuat haruslah berdekatan dengan perkantoran. Misalnya Bapak Ibu pengennya buat makanan. Kalau makanan itu mungkin Bapak Ibu pengen buka kantin. Nah, kalau buka kantin itu kan lebih efektifnya kalau kita buka di daerah perkantoran. Terus apalagi? Mudah dijangkau oleh semua konsumen, terutama dari segi transportasi. Dan yang terakhir adalah produk yang dijual haruslah menarik oleh produsennya tersebut. Nah, yang tadi dimaksud dengan promosi apa? Promosi adalah langkah untuk mengenalkan produk yang Anda miliki kepada konsumen. Apalagi jika produk yang dijual adalah produk baru, maka promosi ini harus sangat penting dilakukan. Jadi kalau misal Bapak dan Ibu baru memulai usaha nih, nah kalau kita nggak ada melakukan promosi, ya mentok di situ aja Bapak Ibu. Nah, kalau misal kita sudah bisa melakukan promosi, nggak mesti harus secara online saja. Jadi secara offline juga kita bisa, misalnya dari tetangga, dari mulut ke mulut, dari tetangga kita bisa lakukan. Itu promosi yang lebih mudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Agar promosi yang dilakukan bisa tepat sasaran, maka Bapak Ibu harus melakukan riset terhadap produk yang kita jual dan siapa saja sih calon konsumen yang potensial untuk membeli produk tersebut. Setelah itu, ya kita hanya perlu memulai media seperti apa sih yang ingin kita lakukan promosi ini. Apakah media seperti online maupun offline, ya tergantung dari kita sendiri Bapak Ibu. Nah, itu. Terus
cara menentukan target pasarnya yang tepat itu bagaimana? Nah, kalau untuk cara menentukan target pasar yang tepat sesuai keinginan kita, ya kita harus memulai asumsinya dulu Bapak Ibu. Jika sudah memiliki produk yang kita pasarkan, kita bisa melihat konsumen pada saat ini. Lalu buatlah target pasar yang potensial bagi produk kita. Sebagai contohnya, produk kita merupakan produk makanan nih Bapak Ibu, memiliki desain yang menarik, dibanderol harga yang enggak terlalu mahal dan mudah terjangkau, apalagi di masa pandemi ini ya Bapak Ibu, kan semua serba Bapak Ibu juga tahu kan, semua serba semua serba sulit. Nah, jadi kita juga harus membandroli harga dengan kondisi yang saat ini. Bisa kita taruh langsung di toko online maupun di marketplace terdekat. Terus apalagi kita harus mencermati persaingan pasar, lalu berkomunikasi dengan pelanggan kita. Nah, kalau berkomunikasi dengan pelanggan itu yang seperti apa? Nah, ini mudah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memulai usaha, kita pasti ada pelanggan tuh. Nah, pelanggan yang itu yang kita harus yakini pelanggan tentang produk yang kita miliki. Kita harus yakini apa saja sih produk kita ini seperti apa sih? Ya kalau misal kita punya produknya makanan, kita harus yakini kalau higienis, tidak mengandung MSG itu Bapak Ibu. Jadi mereka dan bagaimana produk yang telah membantu mereka saat ini pasti akan insya Allah akan terjual dengan mudahnya Bapak Ibu. Manfaat teknologi, nah Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang, kalau kita kan susah tuh Bapak Ibu untuk namanya tatap muka. Nah, kita harus melakukan dengan manfaatkan teknologi. Bapak Ibu kan memiliki HP Android nih. Nah, pasti ada WA, Facebook, IG dan lain-lain. Nah, dari situlah Bapak Ibu bisa melakukan promosi secara awal dengan memasuki produk-produk yang ingin kita hasilkan dan kita jual. Terus apalagi yang terakhir adalah evaluasi respon pasar. Cara terakhir ini yang paling efektif. Kenapa? Cara terakhir ini adalah mengevaluasi respon pasar, apakah strategi yang kita terapkan berjalan efektif atau tidak. Jika tidak efektif, kita dapat merubah strategi baru lagi Bapak Ibu. Tidak mesti mentok di situ saja. Nah, untuk suatu usaha kita harus menghasilkan evaluasi respon pasar bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk yang kita tawarkan. Lalu kita lakukan misalnya 1 bulan sekali. Kalau misal 1 bulan ini strategi yang kita lakukan itu lumayan atau bisa berkembang, kita lanjutkan. Tetapi kalau tidak, ya sudah, kita stop, kita pikirkan lagi. Apalagi sih strategi yang bagus untuk peluang pasar pada saat ini, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Nah, sasaran pasar adalah tergantung pada segmentasi pasar dan produk yang kita hasilkan oleh para UKM. Nah, di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya Bapak Ibu menghasilkan produk yang Bapak Ibu hasilkan seperti apa? Misal Bapak Ibu menghasilkan produk rempeyek yang sudah layak untuk dipasarkan. Sudah layak dipasarkan itu seperti apa? Sudah mempunyai izin usaha, sudah mempunyai packaging yang bagus. Nah, pasti kalau memang sudah semua Ibu lengkap, kita mudah memasarkannya Bapak Ibu, baik di swalayan maupun di kota-kota terdekat, ataupun kita malah keluar kota Bapak Ibu. Contohnya ya, misalnya Bapak Ibu sekarang pengennya, apalagi di masa sekarang kan Bapak dan Ibu, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga kan tuh enak, apalagi ibu-ibu rumah tangga biasanya pasti masak tuh, waduh, luar biasa nih, pasti enak, yakin enak banget kan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa misalnya membuat olahan keripik pisang ataupun rempeyek ataupun tempe, ya banyak macamnya Bapak Ibu untuk bisa memulai suatu usaha. Nah, dari sini jangan takut untuk memulai suatu usaha. Kenapa? Karena pasti Bapak Ibu berpikir seperti ini, saya mau memulai suatu usaha tapi saya takut nantinya bakal gagal. Jangan, karena kegagalan itu adalah awal untuk suatunya usaha yang sukses. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan dari semua materi ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau yang kurang
berkenan, boleh Ibu tanyakan. Terakhir yaitu kesimpulan, semakin berkembangnya zaman, produk UKM semakin menjamur di berbagai belahan dunia. Para pelaku UKM yang memulai bisnisnya ataupun yang telah lama menjadi peran penting ekonomi suatu negara semakin gencar merencanakan atau memikirkan strategi jitu untuk menguasai pasar. Hal ini menjadi begitu sangat penting untuk kita. Kemampuan mencapai tujuan dan sasaran untuk memasarkan produk itu dipengaruhi oleh tingkat analisis suatu produk itu sendiri. Maka peluang pasar menjadi tolak ukur di mana perlu ditempatkan dan jumlah yang sangat sesuai mestinya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sayang dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.